Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Daryanti dengan NIM 25108020153. Nah, di video ini saya akan membahas materi penerapan integral. Nah, banyak yang ngira integral hanya soal rumus matematika yang rumit, tapi ternyata integral punya peran penting dalam ekonomi, mulai dari menghitung biaya produksi, penerimaan perusahaan, sampai mengukur keuntungan yang dinikmati. Nah, kita akan bahas 5 topik dengan contoh nyata dari dunia bisnis. Nah, 5 penerapan integral itu apa aja sih? Yang pertama, fungsi biaya dari biaya marginal atau total cost, dan yang kedua, fungsi penerimaan, yang ketiga, surplus konsumen, yang keempat, surplus produsen, dan yang terakhir ada keseimbangan pasar. Nah, kita bahas yang fungsi biaya dulu. Konsep dasarnya yaitu TC sama dengan total cost atau biaya total. MC itu marginal cost, yaitu fungsi biaya marginal. C sama dengan konstanta integrasi, yang disebut biaya tetap atau fixed cost. Nah, hubungan biayanya NC sama dengan DTC per DG. TC sama dengan TFC plus TVC. AC sama dengan TC per D. Nah, jika MC diketahui, maka TC diperoleh dengan mengintegralkan MC. Konstanta C sama dengan nilai fixed cost. Nah, contoh nyatanya yaitu sebuah pabrik konveksi memiliki biaya marginal MC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurangi 4Q ditambah 10 dalam Rp1.000. Dan biaya tetap FC sama dengan Rp20.000 dan tentukan fungsi TC dan AC. Nah, MC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurangi 4Q ditambah 10 dalam ribuan rupiah dengan fixed cost sama dengan Rp20.000. Nah, jadi kita integralkan terlebih dahulu MC. TC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurangi 4Q ditambah 10. DQ sama dengan Q pangkat 2 dikurangi 2Q pangkat 2 ditambah 10Q ditambah C. Nah, tinggal kita masukkan konstanta C sama dengan 20 satuan ribu. Maka TC sama dengan Q pangkat 2 dikurangi 2Q pangkat 2 ditambah 10Q ditambah 20. Nah, dari sini kita juga bisa menghitung biaya rata-ratanya. AC sama dengan TC per Q sama dengan Q pangkat 2 dikurangi 2Q ditambah 10 ditambah 20 per Q. Nah, jika produksi Q 5 unit dan TC 125 dikurangi 50 ditambah 50 ditambah 20 sama dengan 145, artinya yaitu 145.000. Nah, informasi ini sangat penting bagi manajer untuk menentukan harga pokok produksi. Selanjutnya ada fungsi penerimaan. Nah, sama aja dengan fungsi biaya. Jika perusahaan mengetahui penerimaan marginal atau MR, yaitu tambahan penerimaan dari menjual satu unit lagi, maka total revenue bisa diperoleh dari integral MR. Contoh nyatanya yaitu sebuah perusahaan FMCG, misalnya produsen minuman kemasan, yang memiliki fungsi MR sama dengan 40 min 6Q. Nah, tinggal kita integralkan. TR 40 min 6Q. DQ sama dengan 40Q min 3Q kuadrat. Konstanta C sama dengan 0 karena TR sama dengan 0 saat Q sama dengan 0. Nah, dari TR kita bisa cari fungsi harganya. P sama dengan TR per Q sama dengan 40 min 3Q. Nah, kapan sih TR maksimum? Nah, ketika MR sama dengan 0, 40 min 6Q sama dengan 0, yaitu Q sama dengan 6,67 unit. Nah, TR maksimumnya yaitu 40 dikali 6,67 min 3 dikali 6
1,67 kuadrat. Hasilnya yaitu Rp133.333. Nah, jadi manajer marketing bisa menggunakan analisis ini untuk menentukan jumlah produksi yang menghasilkan penerimaan tertinggi sebelum mengalami penurunan. Selanjutnya ada surplus konsumen. Nah, apa itu surplus konsumen? Bayangin jika kamu bersedia membayar Rp50.000 untuk membeli sebuah buku. Nah, tapi ternyata harga di toko tuh cuma Rp35.000. Kan masih ada sisa Rp15.000. Itu adalah surplus yang kamu nikmati sebagai keuntungan lebih karena membayar lebih murah dari yang kamu sanggupi. Dan secara sistematis, surplus konsumen dihitung sebagai CE sama dengan integral dari 0 sampai QE untuk fungsi FQ, DQ dikurangi PE dikali QE, yaitu luas area di bawah kurva permintaan dikurangi total pengeluaran aktual. Nah, contoh nyatanya ada pada toko elektronik online menjual headphone dengan fungsi permintaan PD sama dengan 100 dikurangi 2Q. Nah, harga pasar terbentuk di PE sama dengan 60. Langkah pertama yaitu cari QE. 60 sama dengan 100 dikurangi 2Q. Q sama dengan 20. Nah, langkah yang kedua, hitung dulu integralnya. Integral dari 0 sampai 20 untuk fungsi 100 dikurangi 2Q, dq sama dengan 100Q dikurangi Q kuadrat. Dengan batas 0 sampai 20 sama dengan 2000 dikurangi 400 sama dengan 1600. Nah, langkah yang ketiga, hitung CS. CS sama dengan 1600 dikurangi 60 dikali 20 sama dengan 1600. Dikurangi 1200 yaitu 400. 400.000. Artinya, secara total, konsumen di pasar headphone ini memiliki surplus sebesar 400.000. Nah, mereka mendapat nilai lebih dari harga yang mereka bayarkan. Dan bagi perusahaan, informasi ini bisa digunakan untuk strategi diferensial harga atau bundling produk agar bisa menangkap surplus konsumen tersebut. Nah, selanjutnya ada surplus produsen. Nah, apa itu surplus produsen? Surplus produsen adalah keuntungan lebih yang dinikmati oleh produsen karena mereka bisa menjual pada harga pasar yang lebih tinggi dari biaya produksi mereka. Rumusnya yaitu PE sama dengan PE dikali QE dikurangi integral dari 0 sampai QE untuk fungsi F dari Q dq, yaitu total penerimaan aktual dikurangi luas area di bawah kurva penawaran. Nah, contoh nyatanya yaitu seorang supplier bahan makanan memiliki fungsi penawaran gula. PE sama dengan 2Q ditambah 10 dalam ribuan rupiah. Nah, harga keseimbangan pasar PE sama dengan 50. Langkah yang pertama, cari QE terlebih dahulu. 50 sama dengan 2Q ditambah 10, jadinya Q sama dengan 20. Nah, langkah yang kedua, hitung integral penawaran. Integral dari 0 sampai 20 untuk fungsi 2Q ditambah 10. dq sama dengan Q kuadrat ditambah 10Q dengan batas 0 sampai 20. Sama dengan 400 ditambah 20 dikali 20. Maksudnya 400 ditambah 200 sama dengan 600. Nah, langkah ketiga, hitung PS terlebih dahulu. PS sama dengan 50 dikali 20 dikurangi 600 sama dengan 1000 dikurangi 600 sama dengan 400. Produsen menikmati 400.000 keuntungan ekstra karena harga pasar lebih tinggi dari biaya produksi mereka. Nah, ini adalah cerminan dari daya tawar produsen di pasar. Dan yang terakhir ada keseimbangan pasar, di mana kita menghitung CS dan PE sekaligus dari fungsi penawaran dan permintaan. Nah, contoh nyatanya itu pada pasar beras lokal.
Penawarannya QE sama dengan min 30 ditambah 5P. Dan permintaannya QD sama dengan 60 min 4P. Nah, langkah pertama, cari keseimbangan pasarnya terlebih dahulu. QE sama dengan QD, maka negatif 30 ditambah 5P sama dengan 60 dikurangi 4P, sehingga 9P sama dengan 90. Maka PE sama dengan 10. QE sama dengan 60 dikurangi 4 kali 10 sama dengan 20. Nah, langkah yang kedua, bentuk dulu fungsi inversnya. Nah, penawarannya P sama dengan 6 ditambah 0,2 Q. Nah, permintaannya yaitu P sama dengan 15 dikurangi 0,25 Q. Nah, langkah yang ketiga yaitu hitung surplus konsumennya terlebih dahulu. CS sama dengan integral dari 0 sampai 20 untuk fungsi 15 dikurangi 0,25 Q, dq dikurangi 10 dikali 20, sama dengan 15 Q dikurangi 0,125 Q kuadrat dengan batas 0 sampai 20 dikurangi 200, sama dengan 300 dikurangi 50 dikurangi 200. Hasil akhirnya CS sama dengan 50. Nah, langkah yang keempat itu hitung surplus produsennya, yaitu PS sama dengan 10 dikali 20 dikurangi integral dari 0 sampai 20 untuk fungsi 6 ditambah 0,2 Q atau dq. Nah, sama dengan 200 dikurangi 6Q ditambah 0,1 Q kuadrat dengan batas 0 sampai 20. Sama dengan 200 dikurangi 120 ditambah 40. Nah, hasil akhirnya PS sama dengan 40. Jadi, total surplus pasar sama dengan CS ditambah PS sama dengan 50 ditambah 40, hasilnya 90. Ini menunjukkan bahwa pasar beras ini menciptakan total nilai kesejahteraan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pasar beras ini menciptakan total nilai kesejahteraan ekonomi sebesar 90 satuan dibagi antara konsumen dan produsen. Dan ini ada perbandingan surplus konsumen versus produsennya ya. Dari contoh pasar beras lokal PE sama dengan 10 GE 20. Nah, kesimpulannya yaitu fungsi biaya TC diperoleh dari integral MC, konstanta integrasi sama dengan fixed cost. Yang kedua, fungsi penerimaan TR dari integral MR, output optimal saat MR sama dengan 0. Dan yang ketiga, surplus konsumen, luas area di bawah kurva permintaan di atas harga pasar. Dan yang keempat, surplus produsen, luas area di atas kurva penawaran di bawah harga pasar. Dan yang terakhir, ada keseimbangan pasar, CS dan PS dihitung bersama dari fungsi QS dan QB. Nah, inti dari semua penerapan ini adalah integral adalah alat untuk menjumlahkan perubahan kecil secara kontinu, dan dalam ekonomi itu berarti kita bisa mengukur total biaya, total penerimaan, atau total kesejahteraan pasar secara akurat. Nah, demikian video saya, semoga bermanfaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.